crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Konflik di Poso adalah konflik sekitaran yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah antara tahun 1998 hingga 2001. Konflik ini merupakan salah satu konflik sosial terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998 yang melibatkan bentrokan antara kelompok Muslim dan Kristen. Latar belakang terjadinya konflik ini. Pertama, konflik ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain ketegangan antara komunitas agama. Poso memiliki komposisi penduduk yang hampir seimbang antara Muslim dan Kristen. Yang sebelumnya mereka ini hidup berdampingan secara damai. Namun, ada pun juga persaingan ekonomi dan politik mulai menimbulkan ketegangan. Yang berikut, pihak-pihak yang terlibat atau kelompok utama dalam konflik ini meliputi yang pertama, kelompok Muslim. Sebagian besar terdiri dari penduduk Muslim, lokal, dan milisi yang datang dari luar Poso, didukung oleh kelompok-kelompok radikal seperti Laskar Jihad dan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di kemudian hari. Kelompok dua, kelompok Kristen. Sebagian besar terdiri dari penduduk Kristen lokal yang juga membentuk kelompok milisi untuk mempertahankan diri. Beberapa milisi Kristen seperti kelompok Black Heart muncul sebagai respon terhadap serangan dari kelompok Muslim. Yang berikut saya akan menjelaskan dampak konflik yang ada di Poso. Yang pertama, ada pun juga dampak sosial. Ribuan orang tewas dalam bentrokan ini secara langsung maupun serangan balasan. Ratusan rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum dibakar atau dirusak. Terjadi pengungsian besar-besaran dengan ribuan orang meninggalkan Poso untuk mencari tempat aman. Adapun juga meningkatnya trauma psikologis di kalangan korban konflik, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Yang berikut saya akan menjelaskan dampak ekonomi. Aktivitas ekonomi sangat terganggu akibat ketidakstabilan dan keamanan karena adanya konflik ini. Banyak usaha kecil dan menengah tutup, menyebabkan meningkatnya pengangguran. Dan ada pun juga infrastruktur yang rusak dan memperlambat pembangunan daerah. Berikut saya akan menjelaskan poin penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik ini ataupun juga pendekatan yang telah dilakukan untuk mengatasi konflik ini meliputi atau yang pertama, pendekatan diplomasi dan rekonsiliasi. Deklarasi Malino 2001, perjanjian damai yang didatangi oleh perwakilan Muslim dan Kristen dengan mediasi pemerintah pusat, khususnya Menko Polhukum Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Sosial Yusuf Kala. Isi perjanjian ini meliputi komitmen untuk menghentikan kekerasan, penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan, dan pemulihan sosial. Yang kedua, program perdamaian dan rekonsiliasi. Pemerintah dan LSM mengadakan berbagai program rekonsiliasi, termasuk dialog antara agama dan trauma healing untuk korban konflik. Pembangunan kembali rumah-rumah di ibadah dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik tersebut. Jadi kesimpulan dari konflik di Poso ini merupakan salah satu konflik setarian paling kompleks di Indonesia yang melibatkan faktor agama, politik, dan ekonomi. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakhiri konflik, tantangan tetap ada. Trauma terkait ancaman radikalisme. Oleh karena itu,
pendekatan jangka panjang seperti pendidikan, toleransi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, dan penegakan hukum tetap diperlakukan untuk menjaga stabilitas di Poso. Sekian dari materi saya, terima kasih.